Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memperbaiki sebuah UPS merek Apache 800 ya teman-teman. Jadi kendalanya itu dia overload terus ya teman-teman. Di indikator LED-nya ini kan udah saya pasang nih. Di sini udah saya pasang, nanti saya nyalakan untuk powernya. Ini juga udah saya buka ini semua. Oke, saya akan coba aja perlihatkan apa kendalanya. Akan tekan powernya. Dia sedang proses. Nah, di sini kalau dia tidak pakai tegangan listrik langsung, dia tidak overload ya teman-teman. Dia normal mengeluarkan tegangan tapi apabila saya alir listrik untuk inputnya ini, saya alir listrik, dia biasanya overload ini. Oke, saya akan coba aja dulu. Saya akan kasih beban di outputnya dulu. Di sini saya akan coba kasih beban di outputnya. Ini menyala ya teman-teman, dan di indikatornya juga itu masih bisa. Coba saya masukkan aliran listrik untuk mengecas akinya ya teman-teman. Kita akan coba apakah dia bisa normal atau tidak. Tuh, dia langsung overload. Matikan. Jadi begitu kendalanya ya teman-teman untuk UPS ini. Apabila kita aliri tegangan PLN, dia akan seperti itu. Tapi kalau kita tidak aliri, dia normal saja teman-teman ya. Oke, saya akan coba lagi. Saya masih dialiri dengan listrik ya teman-teman. Menyala. Dan baterai sudah terdeteksi jadi kuning. Tuh, seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Coba kita lepas untuk stekernya. Ya, bisa ya teman-teman. Oke, kita akan coba untuk memperbaikinya. Oke teman-teman, sekarang di sini untuk mainboardnya sudah saya pisahkan dengan trafo dan juga kabel-kabel yang terhubung ke output dan input PLN. Jadi ini cuma tinggal mesinnya saja, karena tadi permasalahannya yaitu saat tegangan PLN masuk
dia terjadi masalah, yaitu tegangan PLN tidak bisa membackup ataupun mengaliri arusnya ke mainboard ini ya teman-teman. Dan di indikator juga menandakan bahwa di situ di indikator tegangan PLN itu dia berkedip bergantian dengan indikator baterai ya teman-teman. Itu terjadi biasanya karena untuk relay 3 ini dia tegangannya tidak terpenuhi ya teman-teman. Di sini untuk relay ini adalah 24 volt untuk tegangan supply-nya. Jadi di saat tegangan PLN masuk dan mengarah ke sini, seharusnya di sini dia aktif untuk relaynya ini, tapi dia tidak aktif ya. Kadang aktif, kadang tidak, karena berkedip itu berarti menandakan di relay ini aktif, tidak aktif, tidak aktif, terus begitu saja. Karena tegangan untuk suplai relay ini bermasalah. Tegangan relay ini didapat dari mana? Yaitu dari IC kontrol ini ya teman-teman. IC kontrol ini dia membackup semua tegangan yang masuk ke mainboard ini. Dia bekerja untuk mengontrol semua tegangan atau men-switch semua tegangan yang masuk dari baterai ataupun dari PLN. Apabila ada masalah di baterai ataupun di tegangan PLN, dia akan bekerja ya teman-teman. Dan sekarang untuk memperbaikinya, yaitu yang pertama kita cari tahu dulu apa yang jadi masalah di mainboard ini sehingga relay ini tidak aktif ya teman-teman. Apakah tegangan untuk relay ini dia mengalami naik turun, atau memang ada masalah di jalur AC-nya ya teman-teman, atau tegangan PLN-nya yang masuk ke sini. Untuk langkah awal saya akan coba cek untuk kapasitor atau elko yang berdekatan dengan IC ini. IC ini juga karena memang disinilah dia pengontrolnya, jadi saya akan cek untuk elko-nya ini juga ya teman-teman. Dan juga ini juga kita cek semua untuk elko-nya apakah ada masalah atau tidak. Apabila di elko-nya tidak ada masalah, kita akan cek untuk masalah yang lainnya. Oke, jadi saya akan coba cek untuk elko-nya dulu, yang termudah dulu, baru yang paling tersulit. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyediakan avometer untuk pengecekan elko ya teman-teman. Di sini kita lihat aja, apabila di sini di saat kita ngecek jarumnya itu di 0,
berarti elko-nya masih bagus ya teman-teman. Apabila dia tidak naik ataupun setengah, berarti elko itu rusak atau setengah rusak ya teman-teman. Oke, kita cek aja satu persatu untuk elko-nya supaya terlihat. Saya kalibrasi dulu supaya ke 0 untuk jarumnya. Oke, sudah. Saya akan cek satu persatu untuk elko yang berdekatan dengan IC ini ya teman-teman. Ini elko 4,7 25 volt. Dia masih bagus. Dan di sebelahnya lagi 22 UF 16 volt. Dia masih bagus. Lanjut, masih bagus juga, masih bagus. Di sini dia rusak untuk elko-nya. Nanti kita ganti ya teman-teman. 22 UF 16 volt. Ini rusak. Lanjut. Ini juga rusak. 10 UF 35 volt rusak juga. Dan yang terakhir ini 22 UF ya bagus. Jadi cuma dua ini yang rusak ya teman-teman. Oh, tiga elko yang rusak. Satu, oh dua, ini masih bagus. Ini satu, dan yang ini satu. Jadi dua elko yang rusak. Coba diganti dulu untuk elko yang itu ya teman-teman. Coba cek lagi. Oke, dua elko yang terdeteksi sudah rusak. Sekarang saya tandai untuk elko yang rusak. 1, 2. Oke. Sekarang kita dapat dua elko yang rusak. Dan coba cek elko yang lainnya, yaitu di sini. Masih bagus, masih bagus. Tinggal cari yang lainnya lagi. Coba cek di bagian sini elko-nya apakah dia masih bagus.
Nih rusak ya teman-teman, elkonya karena jarum tidak naik. Elko ini adalah untuk supply relay yang putih ini ya teman-teman, untuk switch PLN atau switch ke baterai sama juga. Jadi totalnya ada 4 relay. Dia nggak naik. Oke, satu lagi dia nggak naik juga, berarti ada 4 elko yang harus saya ganti di sini ya teman-teman. Oke, saya tandai ada 4 elko SMD yang perlu saya ganti. Oke, setelah elko yang kecil-kecil ini saya cek, ganti elko yang besarnya ya teman-teman. Ya, saya akan balik dulu untuk boardnya atau papan PCB-nya, dan di sini kita akan cek lagi untuk elko yang besar. Oke, yang pertama elko yang besar itu ini bekas gosong kelihatannya. Nanti kita sodal urang ini yang bekas gosong ini resistor sepertinya ya, resistor dia. Nanti cek juga untuk resistornya itu. Sekarang cek elko nya dulu. Ini ada elko besar-besar. Apakah dia masih bagus? Dia sudah kurang ya teman-teman itu. Dan coba yang satunya sama juga, ini perlu ganti juga untuk elko yang besar. Nih elko nya yang ini dia elko nya ada 2 biji, ini perlu diganti karena sudah setengah rusak ya teman-teman untuk elko nya. Oke teman-teman, sekarang sudah saya ganti untuk setiap elko nya yang tadi mengalami kerusakan ya teman-teman. Di sini ada 2 elko 22 UF 16 volt dan 10 UF 35 volt saya ganti. Lanjut ini juga 2 elko yang saya ganti, yaitu ukuran 10 UF 450 volt keduanya, dan satu lagi ini ya teman-teman, 2 lagi ini 10 UF 35 volt saya ganti dua-duanya karena memang saya ukur tadi dengan ESR dia sudah mati ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau coba lagi untuk
dipasang semua kabel-kabelnya, dan saya akan coba nyalakan lagi apakah sudah normal atau belum. Oke teman-teman, di sini sudah saya pasang untuk semua kabel-kabelnya. Tadi di percobaan pertama saat pergantian beberapa elko itu gagal ya teman-teman. Jadi masalahnya belum terselesaikan, dan akhirnya saya bongkar lagi, dan ini adalah untuk percobaan kedua kali. Dan sekarang saya coba ganti untuk semua elko yang memang berhubungan dengan relay 24 volt, relay 3 ini, dan satu lagi ini yang berwarna putih, yang ini ya teman-teman. Itu saya ganti semua untuk elko-nya supaya suplai tegangannya normal ya teman-teman untuk relay. Oke, mana aja yang saya ganti, ini saya perlihatkan. Ini yang dekat IC saya ganti 2 biji. Lanjut ini juga saya ganti, jadi 1 2 3 4 5 6 7, yang di sini 7 8 9 10 11, dan ini 2 untuk elko supply untuk relay yang putih ini ya teman-teman. Ini 2 biji saya ganti juga semua, jadi totalnya sekitar ada 13 biji elko yang saya ganti. Dan setelah saya coba tadi sebentar, alhamdulillah ternyata bisa normal kembali untuk UPS merek APC RS800 ini. Oke, saya akan perlihatkan. Di sini saya sudah siapkan untuk output dari UPS ini, lampu LED, dan ini sudah saya masukkan, terus saya gapit untuk tegangan dari baterai yang mengarah ke UPS ini. Dan untuk tegangannya adalah ini 25 volt. Ini colokan sudah saya siapkan. Ini adalah sumber tegangan dari PLN ya teman, mengarah ke sini, input PLN di UPS. Oke, saya akan coba dulu, saya nyalakan untuk UPS nya. Saya nyalakan dulu. Oke, di sini lampu berkedip. Ini belum saya masukkan untuk ketegangan PLN ya teman-teman. Nih, dan lampu untuk outputnya udah menyala, dan lampu LED standby di kuning, yaitu menandakan backup output UPS ini dari aki ya teman-teman. Kalau dari PLN yang backup, yaitu dia nyalanya di atas, LED yang paling atas ini nyalanya orange, dan yang atas adalah kuning. Oke, saya akan coba masukkan untuk listrik PLN nya, apakah dia bermasalah atau tidak. Karena yang
untuk masalah awal saat kita masukkan arus PLN dia error ya teman-teman. Oke, di sini sudah saya masukkan dan di sana pun sudah berubah indikatornya ke atas, yaitu yang kuning berarti listrik PLN membackup untuk output tegangan dari UPS ini, bukan dari baterai lagi. Dan sekarang mulai pengecasan untuk akinya ya teman-teman, saat kita masukkan tegangan atau arus PLN ke UPS ini. Dan saya coba lagi, di sini saya cabut, LED berubah lagi menjadi orange, yang artinya UPS ini di backup oleh baterai aki. Dan saya akan masukkan lagi untuk mencobanya. Nah, dan relaynya bekerja dengan normal setelah pergantian elko yang mensuplai tegangan 24 volt relay ini ya teman-teman. Dan di sana sudah normal. Saat kita masukkan arus PLN dia harusnya ke kuning. Oke, segitu aja untuk masalah UPS merek APC RS800. Mungkin semua juga sama, intinya kita harus cari tegangan untuk supply relay ini, dimana elko yang mensuplai relay ini ya teman-teman, kita ganti semua aja, dan juga yang mensuplai IC ini. Oke, segitu aja untuk perbaikan UPS merek Apache RS800 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.